Kisah Inspirasi Iman, Santo Petrus dan Paulus. Pada tanggal 29 Juni gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Sejak tahun 258, terdapat bukti tradisi yang sudah lama merayakan kenikmatan Santo Petrus dan Santo Paulus pada hari yang sama. Bersama-sama, kedua orang kudus ini adalah pendiri tata Roma. Melalui khotbah, pelayanan dan kemartiran mereka di sana. Petrus, yang bernama Simon, adalah seorang nelayan dari Galilea, dan dikenalkan kepada Tuhan Yesus oleh saudaranya Andreas, juga seorang nelayan. Yesus memberinya nama Kefas, Petrus dalam bahasa Latin, yang berarti batu karang, karena dia akan menjadi batu karang di mana Kristus akan membangun gerejanya. Petrus adalah pengikut Tuhan yang berani. Dia adalah orang pertama yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan dengan penuh semangat mengikrarkan kesetiaannya sampai mati. Namun, dalam keberaniannya, dia juga melakukan banyak kesalahan, seperti kehilangan iman saat berjalan di atas air bersama Kristus, dan mengkhianati Tuhan pada malam sengsaranya. Namun terlepas dari kelemahan manusiawinya, Petrus dipilih untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Kisah para rasul mengilustrasikan perannya sebagai kepala gereja setelah kebangkitan dan kenaikan Kristus. Petrus memimpin para rasul sebagai paus pertama dan memastikan bahwa para murid menjaga iman yang benar. Santo Petrus dimakamkan di Bukit Vatikan, dan Basilika Santo Petrus dibangun di atas makamnya. Santo Paulus adalah rasul bangsa-bangsa lain. Surat-suratnya termasuk dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru, dan melaluinya kita belajar banyak tentang kehidupannya dan iman gereja mula-mula. Sebelum menerima nama Paulus, dia adalah Saulus, seorang Farisi Yahudi yang dengan bersemangat menganiaya orang Kristen di Yerusalem. Kitab suci mencatat bahwa Saulus hadir pada kemartiran Santo Stefanus. Pertobatan Saulus terjadi saat dia dalam perjalanan ke Damaskus untuk menganiaya komunitas Kristen di sana. Saat dia sedang melakukan perjalanan di sepanjang jalan, dia tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya besar dari surga. Dia buta dan jatuh dari kudanya. Dia kemudian mendengar suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Dia menjawab, "Siapa kamu, Tuhan?" Kristus berkata, "Akulah Yesus, yang kamu aniaya." Saulus melanjutkan ke Damaskus, di mana dia dibaptis dan penglihatannya dipulihkan. Dia mengambil nama Paulus dan menghabiskan sisa hidupnya memberitakan Injil tanpa lelah kepada orang bukan Yahudi di dunia Mediterania. Paulus dipenjarakan dan dibawa ke Roma, di mana dia dipenggal pada tahun 67. Dia dimakamkan di Roma di Basilika Santo Paulus di luar tembok. Dalam sebuah khotbah pada tahun 395, Santo Agustinus dari Hippo berkata tentang Santo Petrus dan Paulus, kedua rasul itu merayakan hari raya yang sama, karena keduanya adalah satu, dan meskipun mereka menderita pada hari yang berbeda, mereka tetap satu. Petrus pergi lebih dulu, dan Paulus mengikuti. Maka kami merayakan hari ini yang disucikan bagi kami oleh darah para rasul. Mari kita merangkul apa yang mereka yakini. Hidup mereka, kerja keras mereka, penderitaan mereka, khotbah mereka, dan pengakuan iman mereka. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. MAP TV Channel.